Seorang mantan presiden Barcelona mengklaim liga di negaranya tak akan lanjut dan diselesaikan saat itu juga jika Real Madrid sedang memuncaki klasemen di posisi pertama. Klaim itu dilontarkan oleh Juan Gaspar yang menjadi presiden Barca pada rentang waktu 2000 hingga 2003. Jika Madrid menjadi pimpinan klasemen sebelum kompetisi ditangguhkan, La Liga sudah akan diakhiri. Gareth Bale tak mengerti kenapa fans Real Madrid terus menyorakinya. Tindakan supporter itu diakui Bale mengikis rasa percaya dirinya. Pesepak bola 30 tahun itu mengakui besarnya tekanan di Madrid. Namun ia tak menyangka kalau supporter malah menyoraki pemainnya sendiri. Saya disoraki 80.000 orang di stadion karena saya belum main bagus. Saya mengalaminya beberapa kali. Itu bukan hal menyenangkan dan tidak berguna juga buat kepercayaan diri. Ini adalah pertanyaan terbesar dan saya tidak mengerti. Anda akan berharap kalau sedang tidak bagus di lapangan, fans akan mendukung atau membantu karena itu akan membuat mereka senang. Tapi sepertinya mereka melakukan yang sebaliknya. Mereka menyoraki, yang justru membuatmu merasa lebih buruk, kehilangan kepercayaan diri. Anda main lebih buruk dan kemudian membuat mereka lebih kesal. Pandemi virus menular sudah membuat La Liga Spanyol ditangguhkan selama hampir 3 bulan. Real Madrid tak sabar menantikan kembalinya kompetisi. Setelah dihentikan sementara pada Maret lalu, La Liga tengah bersiap untuk kembali digulirkan. La Liga kemungkinan akan dilanjutkan mulai 11 Juni. Bek Real Madrid Rafael Varane mengatakan kondisi timnya semakin oke terkait kebugaran fisik dan kesiapan taktik. Dia menyebut rekan-rekan setimnya sudah tidak sabar untuk kembali merumput. Raksasa La Liga Spanyol, Real Madrid telah memperpanjang kontrak gelandang jangkar andalan mereka, Casemiro. Belum ada pengumuman resmi dari pihak Real Madrid perihal kabar tersebut. Akan tetapi, Marca melaporkan, Casemiro telah menantangi kontrak baru bersama Los Blancos sehingga tahun 2023. Kabar tersebut sekaligus membuyarkan ambisi Paris Saint-Germain yang menginginkan jasa gelandang asal Brazil tersebut. Hingga kini, Casemiro telah memainkan peran krusial dalam trio lini tengah yang efektif bersama Toni Kroos dan Luka Modric. Pandemi virus menular memang jadi masalah besar bagi dunia sepak bola, tapi setidaknya ada sejumlah kabar baik yang perlu disambut baik. Sebut saja kembalinya sejumlah pemain dari cedera panjang yang pada awalnya diduga bakal mengakhiri musim mereka. Hal serupa terjadi pada Real Madrid. Los Blancos bakal menyambut kembalinya Marco Asensio, penyerang sayap favorit Zinedine Zidane yang menderita cedera parah sejak awal musim. Asensio sudah mulai berlatih penuh bersama skuad Madrid. Besar kemungkinan Zidane bakal memainkannya di sisa musim ini, tentu tergantung pada rotasi skuad. Tidak hanya Asensio, seluruh skuad Madrid pun sudah tidak sabar bertanding dan memberikan yang terbaik. Langkah Real Madrid untuk mendapatkan tanda tangan Eduardo Camavinga mendapatkan ganjalan baru. Klub Inggris Manchester United diberitakan siap membajak transfer pemain Rennes itu di musim panas nanti. Metro melaporkan bahwa Madrid akan mendapatkan halangan untuk merekrut Camavinga. Pasalnya sang gelandang juga menjadi target transfer Manchester United. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat berminat untuk mendatangkan Camavinga. United saat ini tidak banyak memiliki opsi gelandang bertahan. Untuk itu Solskjaer membutuhkan tambahan tenaga untuk pos tersebut, dan Camavinga dinilai akan menjadi opsi yang bagus untuk tim mereka. Real Madrid punya ambisi besar untuk membeli Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Salah satu skenario mereka siapkan yakni dengan memberikan Achraf Hakimi ke pihak Dortmund. Los Blancos bakal merelakan Achraf Hakimi menjadi milik Dortmund secara permanen jika mendapatkan Erling Haaland. Selain itu, Real Madrid bakal menambah sejumlah uang kepada Dortmund. Skenario transfer ini bakal diluncurkan Real Madrid saat pasar pemain awal musim 2020-2021 dimulai. Gareth Bale menumpahkan perasaannya soal dia selalu dicemooh supporter Real Madrid bahkan ketika bermain di kandang sendiri. Bale merasa penampilan yang kurang maksimal adalah wajar bagi seorang pesepak bola. Kadang bisa main bagus tapi juga tentu bisa bermain jelek. Soal golf, Bale juga tak tahu mengapa banyak orang yang tidak suka dengan hobinya tersebut. Padahal golf baginya adalah pelepas penat. Banyak orang bermasalah kalau saya main golf. Saya tidak tahu alasannya. Saya sudah bicara kepada dokter dan semua tak keberatan. Media punya persepsi kalau ini tidak bagus buat saya. Kamu harusnya istirahat.
itu bisa menimbulkan masalah cedera. Anda bisa menjauh dari sepak bola dari semua hal negatif yang sedang terjadi dan mengatur ulang pikiran, dan besoknya Anda merasa sedikit lebih segar dan siap berkonsentrasi serta kembali menyukai sepak bola. Sebelum musim dihentikan sementara akibat pandemi virus menular, Real Madrid menelan kekalahan pahit di Santiago Bernabeu, menjamu Manchester City di leg pertama 16 besar. Los Blancos justru takluk 1-2 di hadapan pendukung sendiri. Artinya, Madrid punya tugas besar untuk membalikan kedudukan di leg kedua. Mereka harus menyambangi Etihad Stadium dan berusaha mencetak gol lebih banyak. Agresivitas gol tandang sangat penting dalam fase gugur Liga Champions. Liga Champions selalu dikenal sebagai kompetisi favorit Madrid. Karena itulah mereka yakin bisa menggulingkan Manchester City, setidaknya menurut sang gelandang Federico Valverde. Meski saat ini masih menunggu kesempatan kembali bermain, skuad Madrid sudah siap memberikan yang terbaik dan menang di Etihad. Tidak hanya di Liga Champions, Valverde pun menegaskan bahwa rekan-rekannya memasang target tinggi di La Liga. Saat ini mereka tertinggal 2 poin dari Barca dengan 11 pertandingan sisa, seharusnya masih bisa dikejar. Penyerang Paris Saint-Germain Kylian Mbappé punya 2 sosok idola dalam karir sepak bolanya, yakni Zinedine Zidane dan Cristiano Ronaldo. Menariknya, mereka cukup identik dengan klub Real Madrid. Idola saya yang pertama adalah Zinedine Zidane untuk semua yang dia raih bersama tim nasional, dan yang kedua itu adalah Cristiano Ronaldo. Ronaldo telah memenangkan begitu banyak gelar dan terus menjadi pemenang bahkan setelah begitu banyak kisah sukses. Mereka berdua meninggalkan jejak dalam sejarah di sepak bola dan saya ingin meninggalkan jejak saya sendiri dalam buku sejarah. Gelandang Real Madrid James Rodriguez dikabarkan hanya tertarik bergabung dengan klub rival Atletico Madrid pada bursa transfer musim panas 2020 meski ada minat dari Liga Primer Inggris. Pemain asal Kolombia berusia 28 tahun itu diminati sejumlah klub Liga Primer, diantaranya Newcastle United, Manchester United, Arsenal, dan Everton. Namun Mundo Deportivo melaporkan, James hanya menaruh harapannya kepada Los Rojiblancos yang sudah tertarik pada sang gelandang sejak tahun lalu. Jika jadi bergabung ke Wanda Metropolitano, James tampaknya harus rela gajinya dipotong secara signifikan. Klub bermilik Chelsea diberitakan membatalkan perekrutan Achraf Hakimi. Tim asal London Barat itu diberitakan lebih memilih untuk memoles Reece James ketimbang memilih Hakimi. Chelsea diberitakan sempat tertarik untuk memboyong Hakimi ke Stamford Bridge. Namun laporan The Athletic mengklaim bahwa Frank Lampard memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut. Lampard akhirnya membatalkan perekrutan Hakimi karena ia sudah memiliki sosok Reece James. Bek berusia 20 tahun itu menunjukkan performa yang tidak kalah apik di skuad Chelsea musim ini, sehingga Lampard memutuskan untuk fokus memoles James ketimbang membeli bek baru. Meski Chelsea mundur, Hakimi diberitakan masih ramai peminat. Ada beberapa klub seperti Inter Milan dan Juventus yang tertarik untuk mengamankan sang bek kelahiran Maroko tersebut. Real Madrid masih bernafsu mendatangkan Paul Pogba. Agar transfernya terrealisasi, Los Blancos kabarnya siap menawarkan 4 pemainnya ke Manchester United. Dilaporkan The Sun, Madrid kabarnya siap menumbalkan salah satu dari Martin Odegaard, James Rodriguez, Lucas Vazquez, dan Brahim Diaz. Satu dari keempat pemain itu akan coba disertakan Madrid ke MU agar Pogba bisa digaet. Madrid sendiri harus bersaing mendapatkan Pogba, sebab Juventus kabarnya siap memulangkannya ke Turin yang sempat membesarkan namanya. Rumor ketertarikan Real Madrid terhadap Donny van de Beek nampaknya bukan isapan jempol belaka. Tim asal ibu kota Spanyol itu diberitakan mulai mempercepat proses transfer sang gelandang dari Ajax Amsterdam. Litten Sports mengklaim bahwa Real Madrid ternyata benar-benar serius ingin merekrut van de Beek. Mereka diberitakan mulai bergerak untuk mengamankan tanda tangan sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Real Madrid mencoba mendatangkan Van de Beek sebagai pengganti Paul Pogba. El Real saat ini diberitakan sudah membuka pembicaraan dengan agen Van de Beek terkait kemungkinan sang gelandang pindah ke Santiago Bernabeu musim depan. Baru-baru ini pihak Ajax Amsterdam mengaku bahwa mereka kemungkinan besar akan melepas Van de Beek di musim panas nanti. Sang gelandang akan dilepas jika ada tawaran yang cocok masuk ke meja mereka.